Baik Pak, selamat pagi Pak. Ya, pagi Pak. Ya, Jadi kita mohon maaf minta waktunya sebentar iya, iya. berbincang-bincang. Kebetulan saya lagi ada eh, lagi mengikuti pendidikan inklusif gitu Pendidikan ya. inklusif. Ya, Apa itu Pak kira-kira inklusif itu? yaitu kan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Jadi semua baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka itu mendapatkan akses pendidikan yang setara gitu. Setara Pak ya? Ya, Kayak kayak jargonnya Konsel gitu Pak. Setara gitu. setara. Iya. Ya, iya. Iya. Gitu. Jargonnya kabupaten kita itu kan Setara itu Pak. setara, Iya. sehat, Sehat, cerdas, cerdas, sejahtera. sejahtera. Ya, Gitu gini. Pak. Ya. Sama kayak kayak jargonnya Konsel itu Pak. Ya. Iya, iya. Terus bagaimana? Baik ini Pak. Jadi ada satu kasus. Di situ diberikan satu kasus ya. Saya bacakan ya Pak ya. Iya, ya, boleh. Jadi Pak Reza adalah guru kelas 5 di SD Harapan. Hmm. Ia mengajar semua mata pelajaran umum yang dikenal sebagai sosok yang sabar dan berdedikasi. Jadi Pak Reza ini orangnya sabar dan berdedikasi ya. Kemudian di kelasnya ada murid yang bernama Yoga, usianya 11 tahun dan seorang penyandang disabilitas netra atau buta total ya. Buta ya. Jadi Yoga adalah anak yang cerdas, penuh semangat dan sangat senang bercerita. Ia duduk di bangku depan bersama temannya, selalu membawa tongkat putih dan laptop yang dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Wih, luar biasa. Ya. Terus Pak. Suatu hari saat pelajaran IPA tentang siklus air, Pak Reza menayangkan gambar diagram melalui layar LCD. Jadi Pak Reza itu menayangkan ya di layar LCD untuk menjelaskan proses penguapan, kondensasi hingga terjadinya hujan. Iya. Ya, ia juga menjelaskan dengan antusias sambil menunjuk beberapa bagian gambar yang ditampilkan kepada murid di kelas. Nah, ini kan Yoga otomatis tidak bisa melihat Ya, kan tunanetra tadi Ya, Pak, ya. kita bilang. Namun di balik semangat Pak Reza dalam mengajar, ternyata ada yang merasa tertinggal dalam pemahaman. Setelah pelajaran selesai, Yoga tampak murung. Ia tidak dapat mencatat apapun. Saat Pak Reza mendekat dan bertanya, Yoga menjawab pelan, "Saya nggak bisa membayangkan gambarnya, Pak. Saya nggak ngerti bagian-bagiannya seperti apa." Nah, momen ini menjadi pengingat penting bahwa meskipun pembelajaran sudah dirancang sebaik mungkin, belum tentu semua murid dapat mengakses dengan cara yang sama. Berdasarkan pengalaman ini, kira-kira ini menurut Bapak ya, apa yang menjadi tantangan utama yang dihadapi Yoga dalam proses belajar di kelas? Kemudian bagaimana kira-kira dampak tantangan tersebut dalam pembelajaran? Ya. Kayak ini enggak apa ya, logika nggak masuk Pak ya, menurut saya gitu Pak ya. Iya. Kayaknya enggak masuk. Ini Pak Reza memang semangat Pak. Ya. Dia bawa laptop, bawa layar gitu Pak ya. Tapi kan di satu sisi itu siswa kan ada itu Yoga, ya kan tunanetra itu enggak melihat. Dia walaupun bagaimanapun cara Pak Reza menjelaskan kan tentu Pak, enggak masuk akal ini Pak. Ya. Siswa-siswa saja yang normal saja Pak belum tentu bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Reza, apalagi yang sudah tunanetra jelas ini Pak Yoga ini kan seperti itu. Tidak masuk akal Pak. Nah, sebagaimanapun bagusnya rancangan Pak, tetap yang bagus itu adalah situasional, di mana dia menghadapi siswa itu lihat situasinya, siswanya bagaimana begitu Pak. Kalau seperti itu sudah ada Yoga Pak seperti itu, wah setengah mati nih Pak Reza menjelaskan lewat layar besar begitu Pak, laptop dan sebagainya tidak akan bisa Pak. Siswa normal saja belum mampu memahami dengan sempurna, apalagi ada kecacat mental seperti itu, tunanetra tidak melihat Pak. Itu menurut saya Pak. Di luar logika Pak gitu Pak. Jadi kira-kira harusnya seperti apa? Seperti tadi saya jawaban saya lah, guru itu situasional Pak, lihat keadaan siswa. Lihat keadaan siswa, tidak semua jangan diratakan Pak. Memang semua mendapatkan cerdas, ya kan Pak sejahtera. Memang setara tapi tidak seperti itu Pak. Lihat situasional di bawah. Siswanya bagaimana seperti itu. Baik. Jadi misalnya kalau ini berarti mungkin dibuatkan media belajar tersendiri untuk yoga ya. Seperti itu mungkin dibuat
gambar mungkin ditempel yang bisa kira-kira ini diraba-raba. Raba. Nah, Ya. karena tunanetra kan dia kekuatannya adalah membaca melalui raba. Kan Ya. ada seperti itu, Pak. Ya tentu guru atau sekolah itu menyiapkan itu untuk siswa itu. Ya. Jadi memang ada seharusnya itu menyiapkan ya Media untuk pembelajaran media itu. pembelajaran untuk siswa yang tunarungu, tunanetra dan sebagainya seperti itu, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Made Tresna. Kita sudah berbicara lumayan panjang ini. Iya. Terima kasih atas penjelasannya, sudah membantu saya untuk bagaimana kira-kira ke depan jika kita mendapatkan siswa yang seperti itu ya. Ya. Ya, oke. Sama-sama, Pak. Terima Oke, kasih. selamat pagi. Pagi.